Sahabat setia Gowor yang dikasih Tuhan, Shalom. Hari ini adalah Senin 20 Juni 2022. Kita mengawali pekan dengan penuh rasa syukur. Hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius 7 ayat 1 sampai dengan 5. Mari kita siapkan hati kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Firman Tuhan itu hidup dan kuat, menusuk ke dalam jiwa dan roh. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Janganlah menghakimi supaya kalian tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang telah kalian pakai untuk menghakimi, kalian sendiri akan dihakimi. Dan ukuran yang kalian pakai untuk mengukur akan ditetapkan pada kalian sendiri. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok dalam matamu sendiri tidak engkau ketahui? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal di dalam matamu sendiri ada balok? Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu sendiri, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar dari mata saudaramu." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Shalom. Suatu ketika ada seorang ibu yang datang ke laundry. Dia bawa cucian untuk mau dicucikan di laundry tersebut. Ketika sampai di laundry tersebut, ibu ini marah dan mengatakan, "Mbak, mana manajernya? Saya mau bicara. Kenapa ini tempat laundry kok gelap? Laundry itu harusnya terang." Lalu mbak ini tersenyum dan berkata kepada ibu ini, "Maaf ibu, ibu sedang pakai kacamata hitam." Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, kacamata yang kita pakai menentukan cara kita memandang yang lain. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita eling lan waspada. Yesus berkata, "Mengapa engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui?" Terkadang kita menjadi pribadi yang getol untuk mencari dan melihat selumbar di mata orang lain, tetapi balok dalam mata kita sendiri tidak kita lihat dan tidak kita sadari. Kita begitu peka dan sensitif dengan dosa-dosa orang, tetapi tidak peka dan sensitif dengan dosa-dosa kita sendiri. Bahkan kita cenderung membesar-besarkan kesalahan orang lain, tetapi mengecilkan kesalahan kita. Bahkan kita berupaya untuk menutup-nutupinya. Hati-hati dengan godaan roh jahat ini. Karena roh jahat itu begitu pintar. Ketika roh jahat ini tidak berhasil menjadikan kita sebagai pribadi yang jahat, ia akan menjadikan kita sebagai pribadi yang seolah-olah paling baik dan paling benar. Sahabat setia Gowor yang dikasihi Tuhan, Yesus mengkritik orang yang sibuk ngurusi dosa orang lain dengan berkata, "Hai orang-orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu." Pada saat kita terlebih dahulu mengeluarkan balok dari mata-mata kita, maka kita akan melihat diri kita sendiri dengan lebih jelas bahwa kita ini adalah manusia yang rapuh, manusia yang lemah, yang membutuhkan belas kasih Allah. Orang munafik menjadi buta terhadap dirinya sendiri karena dosa kemunafikan adalah dosa yang paling sulit dilihat, paling sulit juga untuk disadari, dan dosa ini membutakan diri kita. Dosa kemunafikan berakar dari sikap pembenaran diri, mengukur dan menilai segala sesuatu menurut ukuran sendiri, standar sendiri, dan menganggap penilaiannya yang paling benar dan paling baik.
Sahabat setia Gowori yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk introspeksi diri, melihat diri kita yang paling dalam, dan tidak lagi sibuk untuk ngurusi dosa orang atau juga kesalahan orang lain. Yesus bersabda, janganlah kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan penghakiman yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dengan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur, akan diukurkan kepadamu. Mari kita perbanyak introspeksi dan berbenah diri. Dan jangan lagi ngurusi dosa dan menghakimi sesama kita. Selamat bermenung, dan Tuhan memberkati kita selalu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.